Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Baik, hari ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pembelajaran yang pertama, Nabi Muhammad SAW teladanku, di semester ganjil kurikulum 2013. Sebelum kita belajar, mari kita terapkan dulu adab belajar. Yang pertama, silakan sebelum belajar berwudu terlebih dahulu ya, supaya badan kita bersih dan pikiran kita segar atau jernih ya. Kemudian yang kedua, membaca basmalah. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, membaca doa belajar. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin. Dan yang keempat, gunakan bahasa yang sopan dan singkat ketika di grup WA ya. Kemudian yang kelima, setelah selesai belajar, jangan lupa untuk ucapkan hamdalah. Gimana hamdalah? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di pembelajaran atau pelajaran yang pertama, Nabi Muhammad SAW teladanku, ada dua sub pelajaran. Yang A, sikap jujur Nabi Muhammad SAW, dan yang B, keuntungannya menerapkan sikap jujur. Baik, yang pertama tentang jujur, anak-anak harus kenal dulu tentang jujur. Mungkin anak-anak sering melakukan kejujuran tetapi belum tahu bahwa oh itu yang namanya jujur. Lalu apa sih arti jujur itu? Jujur adalah sikap yang menunjukkan kesamaan antara perkataan dan perbuatan. Jadi ketika anak-anak berkata sesuai dengan apa yang diperbuat, maka itulah yang namanya jujur. Kejujuran itu sifat yang baik dan harus kita lakukan. Jujur itu asalnya dari hati yang bersih. Lawan kata jujur adalah bohong. Jadi kalau lawannya jujur adalah bohong, berarti bohong itu adalah sikap yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan, alias nek bahasa Jawane itu ngelomboni. Nah itu ya, siapa yang pernah ngelomboni, ayo. Nah kalau bohong sering dilakukan atau pernah dilakukan, hati-hati, biasanya itu akan kita ulangi lagi. Makanya hindari yang namanya bohong, karena kalau sudah berbohong itu berbahaya. Itu akan terus kita ulangi terus untuk menutupi kebohongan lagi, ditutupi lagi. Nah itu makanya kita harus hindari, anak-anak jangan sampai berkata bohong kepada orang tua, kepada guru, ataupun kepada siapapun. Kita harus berkata jujur. Anak-anak melakukan apa, ya berkata yang sesuai dengan apa yang anak-anak perbuat. Kemudian kita contoh bagaimana Nabi Muhammad terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya, karena dengan kejujurannya itulah beliau mendapat gelar Al-Amin. Sejak kecil Nabi memiliki sifat jujur. Bahkan ketika beliau sedang berdagang, Nabi sangat jujur, tidak pernah mengurangi timbangan. Ketika barangnya bagus ya dikatakan bagus, ketika barangnya jelek ya dikatakan apa adanya. Maka itu Nabi diberi gelar Al-Amin karena kejujurannya, dan juga beliau sebagai pemimpin yang jujur. Kemudian Nabi menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur, begitu juga jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang yang kita kenal ya. Maka dari itu, karena kejujuran itu membawa banyak manfaat dan membawa banyak kebaikan. Nah, lantas kemudian apa sih keuntungannya sikap jujur? Orang yang jujur itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangi oleh orang tua dan guru, serta punya banyak teman ya. Coba anak-anak perhatikan, pasti ketika teman-teman kelas ada anak yang jujur, pasti anak-anak senang ya. Tapi bandingkan kalau
teman kelas ada yang suka berbohong, apakah anak-anak suka dengan orang yang suka berbohong? Enggak kan? Nah, makanya karena jujur membawa kebaikan sehingga semua orang dari orang tua, guru, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan senang kepada anak-anak yang jujur. Sebagai contoh nih, kalau ada teman yang kehilangan uang, nah tanpa sengaja kita menemukan uang tersebut. Nah, kemudian kita mengembalikan uangnya, maka gimana perasaan teman yang mendapatkan uangnya kembali? Pasti merasa senang ya. Kemudian ada perilaku yang sering ataupun Pak Guru pernah lihat ketika anak-anak ulangan, yaitu tentang mencontek ya. Ini merupakan perilaku ketidakjujuran ya, karena mencontek itu perbuatan yang tidak baik ya. Mencontek itu akan merugikan diri sendiri. Mencontek itu akan membuat anak-anak tidak berpikir dan kemudian mengandalkan orang lain, akhirnya menjadi tidak tahu materi dan tidak pintar nanti materinya apa ya gitu. Nah, maka mengerjakan ulangan kita harus berlatih tanpa mencontek ya, supaya kita menjadi lebih pintar, lebih percaya diri, karena itu juga merupakan salah satu sikap jujur ya. Jadi kita jangan sampai mencontek ya. Oke, baik, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada pembelajaran yang pertama ini. Semoga bermanfaat dan ayo anak-anak kita latih kejujuran baik di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan anak-anak sedang bermain. Nah, itu terapkan sikap jujur anak-anak ya. Terima kasih, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.